Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Francisca Nindya Putri dengan NIM 21329061 dari Prodi Pendidikan Keagamaan Islam, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan alur dari sebuah pemrograman ATM. Baiklah, pertama-tama kita masuk ke dalam aplikasinya terlebih dahulu. Di sini, saya menggunakan Dev C++ versi Android. Masuk. Maka, sebelumnya saya sudah membuat pemrogramannya berupa fungsi H dan menu utamanya .c-nya. Pemrograman utamanya. Mari kita coba terlebih dahulu. Maka, akan muncul tulisan selamat datang di Bank Republik Indonesia. Silakan masukkan PIN Anda. Di sini saya menggunakan nama Bank Republik Indonesia. Namun nama bank di sini tergantung dengan keinginan teman-teman semua. Apakah teman-teman ingin mengganti dengan nama yang lain, dipersilahkan. Ini tidak masalah. Ini bisa kita atur di pemrograman kita. Kita bisa menyesuaikan dengan nama yang kita inginkan. Misalkan Bank Nagari atau Bank Syariah atau apalah gitu. Terserah kita. Intinya ini nama bank yang kita inginkan gitu. Di sini saya menggunakan Bank Republik Indonesia atau BRI. Akan tertera, silakan masukkan PIN Anda. Silakan masukkan PIN. Kita masukkan akun PIN kita. PIN akun kita, maaf. 100, 200. Maka akan keluar tulisan menu utama pecahan uang 50.000, tekan 0 untuk batal. Di sini pilihan utamanya itu ada 1, pilihan pertama 100.000, pilihan kedua 300.000, pilihan ketiga penarikan jumlah lain, pilihan keempat cek saldo, pilihan kelima 500.000 dan pilihan keenam 1 juta, serta pilihan ketujuh transfer. Kita misalkan kita pengen cek saldo gitu. Berapa sih jumlah saldo kita di ATM gitu kan. Misalkan. Maka kita tekan 4 dengan pilihannya penarik cek saldo. Maka akan muncul sisa saldo Anda Rp250.000. Apakah Anda ingin transaksi lain? Berarti di akun kita atau di akun ATM kita mempunyai saldo Rp250.000. Ini jumlah uang kita yang ada di ATM ya. Misalkan kita ingin transaksi lain, ya, gitu kan, tekan 1 dengan pilihannya tekan 1. Maka akan kembali ke menu utama, di mana pilihannya itu 100.000, 300.000, 500.000, 1 juta, penarikan dengan jumlah lain, transfer atau cek saldo kembali gitu kan. Kita misalkan penarikan kita 100.000, maka pilihannya yang pertama. Maka setelah keluar uangnya, kita misalkan ini sebuah pemrograman yang sesungguhnya gitu kan. Maka akan keluar uangnya 100.000 dan terteralah sisa saldo Anda 150.000. Berarti betul, karena tadi sisa saldo kita yaitu 250.000, kita ambil 100, maka tinggalnya 150.000. Untuk kembali membuktikan kalau pemrograman kita bukanlah pemrograman yang asal-asalan atau pemrograman abal-abal, ini real dan dengan data yang benar atau valid gitu. Kita coba dengan transaksi lain. Kita tekan 1 untuk pilihan apakah Anda ingin transaksi lain, tekan 1. Maka dia akan kembali lagi ke menu utama, yaitu pecahan uang 50 dengan penarikan bisa 100, 300, 500, 1 juta, atau penarikan dengan jumlah lain. Tadi awalnya sisa saldo kita yaitu 250.000, kita ambil 100, tinggal 150.000. Kita cek apakah pemrograman kita ini real gitu, betul pemrogramannya atau hanya sekedar pemrograman abal-abal aja. Maka kita tariklah 300.000 misalkan. 300.000. Kita pilih 2, Kita pilih pilihannya 2 yaitu 300.000. Maka akan tertera,
saldo Anda tidak cukup. Sisa saldo Anda 150.000. Berarti pemrograman kita ini sesuai, valid gitu. Karena tadi sebelumnya telah disampaikan, telah ditertera di layar HP atau layar ATM kita, sisa saldo kita itu 150. Kita ngambil 300 ya pasti nggak mungkin lah gitu kan. Jadi apakah Anda ingin transaksi lain gitu? Kita misalkan iya, kita misalkan nih ya, maka kita misalkan kita menariklah dengan jumlah yang lebih kecil. Tadi 150 ya, kita coba pilihannya ketiga gitu. Ketiga, penarikan dengan jumlah lain. Maka akan muncul masukan nominal kelipatan 50.000 gitu kan. Kita misalkan ambilnya uang 50.000 aja gitu. 50.000. Ada pilihannya benar atau keluar atau kembali ke menu utama. Maka benar, kita pilih pilihan pertama. Sisa saldo Anda 100.000, berarti penarikan kita telah berhasil lagi dengan sisa saldo kita yaitu 100.000. Maka kita kembali ke pemrogramannya. Di sini sebenarnya saya menggunakan dua bentuk, yaitu fungsi H dan pemrograman utama yaitu .c plus-plusnya yaitu pemrograman .c. Pemrogramannya .c. Tetapi di sini saya menggunakan aplikasinya di handphone, maka untuk saya sendiri, maaf, saya belum bisa membagi antara pemrograman utama dengan fungsi H-nya. Maka di sini saya gabung antara fungsi H dengan program utamanya, di mana fungsi H-nya itu dari include stdio.h, ini fungsi H-nya, hingga sampai ke sudah lewat gitu. Sampai ke sini. Ini merupakan fungsi H-nya. Jika teman-teman menggunakan laptop, maka teman-teman bisa membagi antara fungsi H dengan program utamanya yaitu .c. Di sini itulah yang dinamakan pemrograman modular, di mana pemrograman itu terdiri dari dua bentuk gitu kan. Bentuk fungsi H dan program utama .c. Karena di sini saya gabung, maka jika seandainya dipisah antara fungsi H dengan fungsi utamanya, maka di sini kita cukup menuliskan nama filenya saja. Misalkan ini kan fungsi H-nya habis di sini. Berarti dari inMain ini merupakan fungsi utamanya, program utamanya. Jadi kalau seandainya kita bagi, akan di atasnya kita akan membuat include, buka include seperti ini. Saya contohkan ya. Di sini kalau dibikin juga tidak akan bisa gitu. Akan di awalnya bukan. Jika kalau seandainya kita membedakan antara program utama dengan fungsi H, maka di bagian program utama, di bagian pertamanya yaitu ada include fungsi.h, karena di sini dia akan membaca dari program fungsi H-nya, dia akan membaca dari fungsi H-nya gitu kan. Inilah yang dinamakan program modular. Karena di sini saya menggabung, maka kita tidak perlu membuat fungsi H. Di sini juga bakal error kalau dibikin. Coba kita coba ya. Fungsi H, dia bakal error gitu karena kita tidak membedakan antara fungsi H dengan program utamanya. Jika teman-teman ada yang menggunakan laptop pasti bisa gitu.
Ya, kita lanjut penjelasannya. Kita hapus. Di sini, in mind. Di sini ada tulisan in mind, di mana in mind ini untuk pertama kali yang akan dibacanya yaitu fungsi welcome. In mind di sini untuk pertamanya akan membaca fungsi welcome-nya, yaitu void welcome, in input pin, system clear, input pin, system, printf sampai verifikasi. Di sini printf-nya dia akan mengcopy atau menayangkan atau menampilkan untuk bagian welcome-nya, bagian selamat datangnya, bagian permulaannya. Dia akan mengcopy selamat datang di Bank Republik Indonesia. Disinilah kita bisa membedakan atau kita bisa mengganti nama bank kita. Misalkan saya di sini menggunakan Bank Republik Indonesia, teman-teman semua bisa mengganti dengan bank yang kalian inginkan, misalkan Bank Nagari atau Bank Syariah atau yang lainnya lah gitu. Di sini saya menggunakan Bank Republik Indonesia, maka yang akan tertera nantinya di selamat datang di bagian utama masuk ke ATM-nya, ke program ATM-nya, yaitu bank selamat datang di Bank Republik Indonesia, kan? Dan di sini dia juga akan memprint atau menampilkan silakan masukkan PIN. Terserah sih, kalau teman-teman semua pengen menambahkan silakan masukkan PIN Anda atau apapun kalimat kalian, itu tergantung kalian. Kalian pengen membuatnya seperti apa? Kalau di sini saya membuatnya yaitu silakan masukkan PIN. Boleh saja silakan masukkan PIN Anda gitu. Misalkan dia bakal tertulis silakan masukkan PIN Anda. Tetap gitu ya. Dan di sini juga terdapat verifikasi, tulisan verifikasi. Mungkin teman-teman bertanya gitu, kenapa sih di sini ada verifikasi? Kenapa? Dari mana datang verifikasi ini gitu? Verifikasi ini ya. Dari mana sih datang verifikasi ini gitu kan? Punya siapa verifikasi ini? Yaitu jawabannya maka inilah fungsi dari program, disinilah ada fungsi H gitu. Ini fungsi H-nya. Dimana jika kita pengen membuat satu file atau menyimpan fungsi-fungsi tertentu atau modul-modul tertentu yang terpisah dengan modul program utamanya gitu kan, maka kita atau program utama ini kan terpisah. Verifikasi ini bukan punya menusinya atau program utamanya, dia merupakan fungsi gitu kan. Jika teman-teman ingin membuat satu file yang menyimpan fungsi-fungsi tertentu atau modul-modul tertentu yang terpisah dari program utamanya, maka kita bisa menyimpannya di file.h. Inilah fungsi file.h yang sebenarnya gitu kan. Nah, karena di sini saya menggabungkan antara fungsi H dengan program utamanya, maka kita lihat ke atas, dari mana sih verifikasi ini gitu kan. Teman-teman mungkin bertanya. Dari sini ada tertera void verifikasi. Inilah ini juga ada. Di sini tersimpan void verifikasi in input T gitu kan. Ini dimana di void verifikasi fungsi H, di situ karakternya akun aktif. Ini ya, karakternya akun aktif, berarti akun yang real murni yang sudah kita data, dimana akun input P sama dengan P1, pin 1. Maksud di sini yaitu jika kita masukkan pin yang kita data, yaitu ada 2, kita mempunyai 2 buah pin atau 2 buah akun. Ini
karakter akun ATM kita ya. Saya mempunyai 2 akun, yaitu Francisca Nindya Putri, akun pertama, dan akun keduanya Quinzia Felicia Anaka. Untuk PIN dari akun pertama yaitu 100, 200, dan PIN untuk akun kedua 111000. Tadi kita percobaan pertama, kita akan menggunakan akun dari kata sandinya 100, 200, maka akun yang kita masukkan tadi yaitu akun dari Francisca Nindya Putri dengan saldonya di sini yaitu 250.000. Sini. Makanya pas percobaan yang pertama kita masukkan PIN-nya 100, 200, maka saldonya yaitu 250.000. Kalau seandainya kita masukkan PIN-nya dari PIN yang kedua yaitu PIN Quinzea, maka saldonya dengan PIN 111000, maka sisa saldo dari itu atau isi saldo dari ATM itu yaitu 500 yang akan tertera gitu kan. Dengan nomor rekening PIN 1 yaitu 22111121021, sedangkan rekening kedua yaitu 2212021111 gitu kan. Di sini input P-nya sama dengan 1, maka dia akan akun aktif sama dengan akun ATM. Maksudnya akun aktif kita yaitu akun dari ATM yang kita data. Kayak misalkan akun pertamanya Francisca, akun keduanya Quinzia gitu kan. Maka dia akan mengcopy. Sebelumnya di sini akun yang pertama itu untuk mengalokasi fungsi di sini, fungsi akun aktif molekul, yaitu untuk mengalokasikan suatu memori berbentuk karakter. Maka dia akan mengcopy akun aktif dari akun pertama. Di sini. Dia akan mengcopy dari akun pertama. Maka saldo yang akan ditampilkan juga saldo dari akun pertama. Nomor rekening juga yang bakal tertera di situ atau data-data yang sudah masuk ke situ juga nomor rekening yang sudah nomor rekening dari akun pertama gitu. Tapi kalau seandainya P-nya inputnya P sama dengan PIN 2, yang kita masukkan adalah PIN 2, maka akun yang akan dialokasikan yaitu akun kedua di sini. Dengan mengcopy akun kedua, jumlah saldonya pun akun kedua, nomor rekening juga begitu, data-data dari akun kedua yaitu Quinzea. Disinilah fungsi H yaitu menyimpan file-file saja gitu. Fungsi H itu menyimpan file-filenya aja. Karena tadi di fungsi utama cuma tertera verifikasi. Apa tadi ya? Kembali ya. Di sini cuma tertera verifikasi input PIN. Maka data-data file-filenya akan disimpan di fungsi H gitu. Di mana fungsi H itu berfungsi untuk menyimpan file-filenya saja, tapi untuk menjalankan programnya dia menggunakan program utama atau menu utama gitu. Maka di sini avoid welcome error, dia kalau misalnya error gitu kan. In menu, kita mempunyai in menu. Di sini kita di program utama atau di menu utama kita mempunyai 3 bentuk kalau nggak salah. In main 1, in main yang pertama. Yang kedua in menu. In menu ini yaitu yang akan keluar yang kita lihat tadi, yang menu utama, pecahan uang 50.000, ini juga tergantung ke teman-teman print F-nya itu seperti apa gitu kan. Kalau seandainya teman-teman semua mengganti, kalau saya kan minimal yang bisa diambil yaitu pecahan uang 50.000. Ini tergantung dari teman-teman sekalian gitu. Kalau teman-teman sekalian ingin mengganti dengan kelipatan 100 bisa saja. Di sini kita ganti gitu kan. Karena berapa sih batas minimal yang bisa diambil, itu maksudnya. Untuk batal tekan 1.
maka di sini dia akan mengcopy di bagian in menu, dia akan menampilkan yaitu pilihan pertama 100. Teman-teman juga bisa mengganti berapa sih pilihan pertamanya. Bisa saja pilihan pertama teman-teman bikin 50.000. Disinilah teman-teman menggantinya gitu kan. Di print F 1, kalau saya 100.000, pilihan kedua 300.000, pilihan ketiga penarikan jumlah lain. Ini tergantung susunannya, tergantung teman-teman ingin apa gitu. Ini pilihan saya. Dan di sini ada tulisan cash 1. Ini maksudnya dari in menu, dari pilihan yang tertera nantinya, teman-teman memilih yang mana gitu. Misalkan teman-teman pilih yang 1, pilih pilihan pertama, yaitu pilihan pertamanya di sini 100.000. Berarti dia akan membaca 100.000. Artinya ada if saldo, maka dia besar dari 100.000. Karena kita di sini pilihan pertamanya penarikan untuk 100.000, berarti saldo teman-teman bakal dicek lagi gitu. Apakah saldo teman-teman besar dari 100.000? Kalau seandainya emang saldo kalian teman-teman semua besar dari 100.000, maka di sini saldo sama dengan saldo dikurang 100.000, maka dia akan cek lagi saldo kita yang tersisa gitu. Kalau seandainya saldo teman-teman emang besar dari penarikan, dia akan mengurangi dari saldo yang sebelumnya. Karena tadi saya menggunakan akun pertama yaitu dengan jumlah saldo 250.000, maka dia akan dikurangi dengan 100.000. Dia akan cek lagi saldo kita. Makanya setelah kita penarikan, terteralah sisa saldo kita gitu kan. Sisa saldo kita berapa lagi. Jika itu pemrogramannya atau penarikannya berhasil. Jika seandainya tidak, misalkan uang kita kayak misal kita contohkan tadi kan, uang kita sisanya 150.000, kita ambil 300, kan nggak mungkin, nggak bakal bisa gitu diambil, karena saldo yang kita punya dengan penarikan yang akan kita ambil tidak sesuai, tidak pas gitu, maka dia akan tertera maaf saldo Anda tidak cukup. Ini pun teman-teman bisa menggunakan bahasa teman-teman sekalian. Kalau saya menggunakan maaf saldo Anda tidak cukup, karena biasanya di ATM yang keluar ini gitu kata-katanya. Tapi teman-teman bisa mengganti menggunakan bahasa teman-teman sekalian. Terserah itu bahasa teman-teman apa gitu kan. Di sini case yang kedua, pilihan kedua juga begitu. Karena dia pilihan keduanya 300.000 sini. Maka di pilihan kedua sama, dia bakal mencek apakah saldo kita besar dari 300.000. Jika besar, saldonya sekitar 500.000, maka kita akan mengambil 300.000, kan berhasil. Dia akan mencek saldo, dia akan mengurangi langsung gitu. Setelah penarikan dia langsung mencerahkan saldo awal. Ini saldo awal ya, saldo yang tertinggal dikurang dengan 300.000. Dia bakal mencek lagi saldo kita, berapa tinggal lagi saldonya gitu kan. Jika masih bisa, maka dia akan mengeluarkan uang. Kalau seandainya tidak, dia bakal keluar maaf saldo Anda tidak cukup. Begitulah seterusnya. Penarikan, pilihan keempat cek saldo, pilihan kelima 500.000, sama dengan yang sebelumnya gitu. Pilihan ketujuh transfer, dan seterusnya. Gitulah. Karena di menu utama kita cuma punya 3 bentuk, yaitu in welcome, in menu, apa tadi ya? Tunggu sebentar. Maaf. In input satu lagi. In input. Oh, in input. In menu ini maksudnya in input ya. In welcome. In input. 2 cuma. Oh, berarti di sini kita cuma menggunakan 2 bentuk in saja. Yaitu in input dengan in
in main dengan in input gitu. Cuman dua. Begitulah. Tetapi jika di bagian fungsi H kita menggunakan mana ya? In menu, kita menggunakan in menu. Welcome gitu kan, in menu. In cek saldo. Disinilah kita bakal dicek gitu, cek di in cek saldo. Inilah nanti saldo kita bakal dicek berapa sih tinggal saldonya jika misalnya pas penarikan tidak dapat ditarik. Disinilah dia membaca dari fungsi tersebut kalau misalnya sisa saldo kita berapa gitu. Itulah in cek saldo, in penarikan, in transfer. Oh bukan, ini sama dengan tadi, maaf. In input rekening, mana ya? Bukan, void itu. Itu aja kayaknya ya yang kita gunakan. Maka coba kita coba lagi gitu pemrograman kita. Karena di sini kita coba dengan akun kedua. Tadi kita coba dengan akun pertama, selanjutnya kita coba dengan akun kedua. Kita masukkan selamat datang di Bank Republik Indonesia, karena tadi saya menggunakan Bank Republik Indonesia sebagai namanya. Kita masukkan PIN yang kedua, 111 111 000. Maka dia akan masuk ke bagian menu utama, pecahan uang 50.000, tekan 0 untuk batal. Maka pilihan pertamanya 100, 300 sama ya. Coba kita cek saldo, karena ini merupakan akun kedua kita. Maka sisa saldo Anda 500.000, karena tadi pas pembuatan programnya kita menterahkan atau kita membuat saldo dari akun kedua itu 500.000. Apakah Anda ingin transaksi? Kita misalkan iya, tekan 1, maka dia akan kembali ke menu utamanya. Kita misalkan penarikan kita 450 gitu. Kita tekan 3 ya, karena di sini tidak ada pilihan 450.000, maka kita pilih 3, penarikan dengan jumlah lain. Maka masukkan nominal kelipatan 50. Kita misalkan 550.000. Maka akan tertera benar, pilihannya yang pertama benar, yang kedua keluar, yang ketiga kembali ke menu utama. Kalau kita tekan keluar, berarti kita keluar dari akun tersebut. Kartu ATM yang kita masukkan akan dikeluarkan kembali gitu maksudnya ya. Kalau kita tekan 3, dia akan kembali ke menu utama, menu pilihannya. Kita tekan 1 untuk benar, maka sisa saldo Anda 50.000. Apakah Anda ingin transaksi lain? Saya rasa ini sudah cukup. Karena jika kita pengen transaksi lain, kita ambil berapa ya, 100.000 misalkan. Kita coba ya. Maka dia akan tertulis, maaf, saldo Anda tidak cukup. Sisa saldo Anda 50.000. Berarti pemrograman kita dari kedua akun itu berhasil dengan data-data yang valid yang kita masukkan. Berarti jika semuanya sudah seperti itu, pemrogramannya sudah berhasil, data-data yang dimasukkan dan yang ditampilkan sudah sama, sudah valid, berarti pemrograman kita telah selesai.
Demikian presentasi atau penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai alur program ATM. Jika terdapat kesalahan kata dalam penjelasan atau pengucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.